Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, topik kita hari ini adalah manusia dan dosa. Baik, setiap manusia yang hidup di dunia ini pada suatu ketika pasti akan bertanya, kenapa saya ada di dunia ini? Saya tidak tahu apakah kita pernah bertanya seperti itu, atau kita sudah biasa saja, pokoknya kita ada. Kadang-kala kita mungkin ada juga orang bertanya, mengapa dia harus dilahir di keluarga seperti ini? Ada banyak pertanyaan-pertanyaan mungkin di dalam konsep kita. Sejak dahulu manusia selalu bertanya tentang dirinya sendiri. Para filsuf, orang-orang pintar zaman dulu pun bertanya. Seorang filsuf bernama Plato pernah bertanya, bagaimana orang bisa tahu, bisa memahami segala sesuatu harus dimulai dari mengenal dirinya sendiri. Maka ada istilah mengatakan, kenalilah dirimu. Tetapi problemnya, semakin manusia mencoba mengenal dirinya, semakin dia menemukan sesuatu hal yang aneh, yang beda. Kenapa? Karena di dalam diri manusia, kita ini ada kerinduan kadangkala untuk berbuat baik, tetapi juga ada kecenderungan untuk berbuat jahat. Kita ingin hidup benar, tetapi seringkali kita memilih yang salah. Tahu kita apa yang baik, kita pengen melakukan itu, tetapi entah kenapa di dalam diri kita selalu ingin bahkan kita tidak mampu untuk tidak melakukan yang baik itu. Kita pengen jujur, ketemu dengan orang misalnya, tetapi entah kenapa kita jadi berbohong, padahal tidak harusnya kita berbohong. Seolah-olah di dalam hati kita ada dua arah. Kita tidak ingin membenci dia, tetapi entah kenapa kita jadi membencinya. Orang lain yang bertengkar dengan itu, karena kita mengenalnya, kita ikut membencinya. Kadang-kala kita tidak mengenal diri kita. Kenapa manusia yang bisa menciptakan satu musik yang indah, tetapi bisa juga menciptakan satu perang yang mengerikan? Mengapa manusia yang bisa menolong sesama, tetapi bisa juga menyakiti sesamanya? Pertanyaan ini bukan hanya pertanyaan-pertanyaan di dalam ilmu pengetahuan, tetapi sesungguhnya juga pertanyaan di dalam Alkitab. Ini pertanyaan orang-orang yang beriman, dan ini pertanyaan tentang diri kita sendiri. Itu sebabnya hari ini kita akan melihat bagaimana Alkitab menjelaskan siapa manusia sebenarnya, mengapa kejahatan atau dosa itu begitu kuat di dalam hidup kita, dan bagaimana Tuhan menyediakan jalan keluar untuk problem manusia ini. Mari kita buka Alkitab kita dari Kejadian pasal yang kedua, ayat 7, ayat 16 sampai 17, dan ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Karena itu berdekatan, walaupun melompat-lompat, saya pikir kita masih bisa membacanya dengan cepat. Baik, saya saja yang membacakan supaya jangan bingung ya. Saya membacakan Kejadian pasal 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pasal 3 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian.
Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah dan di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Demikian firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagian pertama yang mau kita lihat dari sini di ayat 2 sampai dengan pasal 2 ayat 7 itu adalah bahwa manusia diciptakan oleh Allah dan untuk Allah. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa dialah yang membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Alkitab kita lihat menggambarkan bahwa manusia dibentuk oleh Allah itu sendiri. Jadi kita melihat manusia bukan muncul begitu saja di tengah-tengah dunia ini, tetapi manusia itu diciptakan. Ya bukan hasil kebetulan, ya bukan sekedar bagian dari alam, tetapi manusia digambarkan oleh Alkitab dibentuk oleh Allah sendiri. Tubuh manusia disebutkan di sana dari debu tanah. Ini menunjukkan bahwa manusia itu terbatas. Karena dia punya sumber dari debu tanah, maka manusia itu terbatas. Manusia itu rapuh, manusia itu fana. Tetapi manusia tidak hidup hanya karena tubuhnya ada. Allah harus disebutkan di situ apa? Menghembuskan napas hidup. Artinya hidup manusia itu berasal dari Allah. Karena Allah sendiri yang membentuknya dari debu tanah, kemudian dihembuskan napas kehidupan ke dalamnya, maka manusia atau hidup manusia itu berasal dari Allah. Keberadaan manusia itu bergantung penuh kepada Allah. Dan sejak awal manusia diciptakan untuk hidup dalam relasi dengan Allah. Manusia tidak akan pernah lengkap disebut manusia tanpa memiliki hubungan dengan penciptanya. Hanya karena manusia memiliki hubungan dengan Tuhan, maka dia disebut sebagai manusia yang lengkap. Itulah sebabnya di dalam hati manusia, dia selalu punya kerinduan akan sesuatu yang lebih tinggi dari dunia ini. Bahkan manusia mengekspresikan itu dengan cara mencari sesuatu hal yang lebih besar dari dirinya. Manusia selalu merasa ada yang kosong di dalam dirinya. Bahkan nenek moyang kita dulu pun, walaupun mereka berada di dalam kuasa dosa, mereka mencari yang namanya Tuhan. Maka mereka menganggap pohon yang besar itu adalah Tuhan, maka mereka menyembah itu. Mereka berpikir gunung yang tinggi, gunung Sinabung, Sibayak, gunung apa lagi yang di Samosir sana, Pusuk Buhit, mereka sembah itu karena berpikir itu lebih besar, itu lebih kuat, itu bisa mengisi kekosongan jiwa mereka. Karena manusia jatuh di dalam dosa, maka manusia berpikir apa yang lebih besar daripada dirinya, itulah Tuhan. Manusia merasakan itu di dalam dirinya. Ia bisa memiliki banyak hal, tetapi tetap merasa kosong. Manusia bisa berhasil, bisa kaya, tapi tetap saja gelisah di dalam dirinya ketika tidak ada Tuhan di dalam dirinya. Kenapa? Karena manusia diciptakan bukan hanya untuk hidup di tengah-tengah dunia ini, tetapi dia diciptakan untuk hidup bersama-sama dengan Allah. Jadi tanpa itu, tanpa Tuhan, manusia tetap merasa ada kekosongan di dalam dirinya. Manusia diciptakan Tuhan adalah untuk memiliki hubungan dengan dirinya. Ada seorang tokoh terkenal bernama Agustinus. Kita tahu tokoh ini, Bapak Gereja.
yang pernah menuliskan kesaksian hidupnya setelah bertahun-tahun mencari kepuasan dalam filsafat dan kesenangan. Dia memuaskan hawa nafsunya dengan melakukan seks bebas. Ia berkata, hati kami gelisah sampai beristirahat di dalam Engkau ya Tuhan. Di dalam semua pencariannya akan ilmu pengetahuan, dia orang yang sangat pintar, dia memiliki kemampuan di dalam banyak hal, dia mencari kepuasan dengan kesenangan duniawi, tetapi dia tidak pernah menemukan yang namanya kepuasan itu. Sampai perkataan itu muncul, hati kami gelisah sampai beristirahat di dalam Engkau ya Tuhan. Karena dia akhirnya menyadari, dia menjadi seorang bapak gereja, dia bertobat karena dia menemukan ketenangan itu hanya berada di dalam Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang memiliki pendidikan tinggi, reputasi, kekayaan, pengaruh yang besar, itu tidak akan pernah bisa membuat dia nyaman. Hanya di dalam Tuhanlah semua orang bisa mengalami ketenangan. Selama manusia hidup jauh dari penciptanya, hatinya tidak akan pernah benar-benar berada di dalam ketenangan. Jadi sebelum kita bicara tentang dosa, kita harus mengerti terlebih dahulu bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia itu, manusia diciptakan dalam kondisi sempurna. Kalau kita membaca Kejadian pasal yang pertama itu, Allah disebutkan menciptakan itu sungguh amat baik. Ketika ciptaan yang lain Tuhan hanya berkata bahwa baik, tetapi ketika menciptakan manusia sungguh amat baik. Artinya manusia diciptakan dalam kondisi yang sempurna. Tidak ada yang kurang di dalam diri manusia. Kalau ada hari ini manusia yang cacat dan segala macam, yang kurang, itu adalah akibat daripada dosa. Awalnya manusia diciptakan itu di dalam kesempurnaan. Jadi manusia pada awalnya tidak berdosa. Kemudian Tuhan menciptakan manusia itu diciptakan mulia dan diciptakan dekat dengan Allah. Jadi dosa itu bukan keadaan awal manusia ketika diciptakan oleh Tuhan. Dosa adalah sesuatu yang masuk kemudian di dalam kehidupan manusia. Ini hal pertama yang harus kita pahami tentang manusia. Jadi kalau kita membaca kitab Kejadian pasal 1, bagaimana Allah menciptakan manusia dan seluruh alam semesta. Kemudian dilanjutkan pasal yang kedua, pengulangan dari pasal yang pertama. Tetapi di pasal yang kedua itu kemudian dijelaskan peraturan-peraturan tentang bagaimana manusia harus hidup di Taman Eden. Kemudian pasal yang ketiga, manusia sudah jatuh di dalam dosa. Begitu dekatnya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua yang mau kita lihat adalah bahwa manusia hidup di bawah firman Allah. Kejadian pasal 2, 16 sampai dengan 17 yang kita baca itu tadi disebutkan bahwa semua pohon dalam taman boleh dimakan buahnya dengan bebas. Semua. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi kita melihat di sini, Allah memberi manusia kebebasan yang begitu luas. Kadang-kadang orang berkata, kenapa Tuhan harus memberikan larangan itu? Kenapa harus ditempatkan? Kenapa tidak dibebaskan sebebas-bebasnya? Tapi sebenarnya kalau kita lihat, cuma satu yang tidak boleh. Pohon dalam taman itu yang berbuah, tanaman-tanaman di situ begitu banyak. Hanya satu yang tidak boleh. Tetapi manusia seringkali, itulah kita, hanya yang satu itu yang menjadi fokus, padahal itu yang dilarang. Yang lain yang begitu banyak, yang mungkin lebih menyenangkan, lebih enak untuk dimakan, tapi manusia kadang-kala mengabaikan itu, lebih tertarik kepada yang satu. Di sini kita melihat bahwa Tuhan sesungguhnya memberikan kebebasan yang sangat luas kepada manusia. Tetapi ada satu batas, dan batas itu bukan untuk membatasi kebahagiaan manusia. Kalaupun itu dilarang, manusia tidak menjadi kurang. Manusia bukan menjadi kurang kebahagiaannya. Tidak ada mempengaruhi manusia sebenarnya itu, sekalipun itu dilarang. Kenapa pohon larangan itu diberikan?
supaya manusia sadar bahwa manusia itu sekalipun dia bebas, tetapi tidak bebas sebebas-bebasnya. Kita bergantung kepada Tuhan, dan Tuhan itu punya aturan. Dia berkuasa, dia berotoritas, kita di bawahnya, maka kita harus tunduk kepada dia. Itu sebabnya pohon itu diberikan. Dan kita melihat perintah ini bukan tentang sebenarnya buah atau makanan. Perintah itu tentang siapa yang berhak menentukan yang baik dan yang jahat. Kalau itu hanya persoalan memakan buah, tentunya Tuhan tidak sampai semurka itu. Tetapi persoalan di balik itu adalah, apakah manusia akan percaya kepada Allah atau lebih percaya atau menentukan jalan hidupnya sendiri. Problem utamanya di situ bukan hanya persoalan makan dan minum. Allah berkata jika manusia melanggar ia akan mati. Kematian di sini bukan bicara hanya kematian tubuh. Kematian di sini berbicara tentang putusnya relasi manusia dengan Allah. Kenapa? Karena ketika manusia mengatakan lebih taat kepada perintah dari tawaran atau godaan daripada ular itu, maka manusia sedang memposisikan dirinya untuk berlawanan dengan Tuhan. Jadi kita melihat di sini bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk yang memiliki akal budi, makhluk yang memiliki moral. Manusia bukan robot, ia memiliki kehendak, ia bisa memilih. Manusia bisa memilih untuk taat kepada apa yang Tuhan katakan, sekaligus manusia juga bisa memilih untuk tidak taat kepada Tuhan. Jadi pilihan itu ada. Itu sebabnya manusia itu disebut memiliki kehendak bebas. Jadi manusia bebas untuk memilih apakah mau taat atau tidak. Jadi disinilah kita melihat awalnya dosa itu masuk di dalam kehidupan manusia. Karena dosa selalu dimulai ketika manusia tidak hidup lagi di bawah firman Tuhan. Dosa itu selalu dimulai ketika manusia tidak lagi hidup di bawah firman Allah. Dosa dimulai ketika manusia merasa lebih tahu daripada Tuhan. Dosa dimulai ketika manusia ingin menentukan hidupnya sendiri, mau menentukan apa yang baik dan apa yang jahat bagi hidupnya. Dan setiap pilihan yang dilakukan oleh manusia memiliki akibat, ada konsekuensinya. Yang ketiga yang mau kita lihat, bagaimana dosa itu berawal, manusia memilih dirinya sendiri dan akhirnya melawan Allah. Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan 6, tadi kita tidak membaca itu. Kita lihat di situ bagaimana ular itu menggoda Hawa. Adapun ular disebutkan sebagai binatang yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Dan godaan daripada ular adalah dimulai dengan memberikan keraguan kepada hati Hawa. Kita lihat di situ, dosa itu tidak dimulai dengan satu tindakan. Kita melihat di sana dimulai dari keraguan. Ular itu datang kepada perempuan dan berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Padahal perintah Tuhan sebelumnya adalah ketika engkau memakannya, pastilah engkau mati. Maka iblis atau ular itu menanamkan keraguan di dalam hatinya. Keraguannya adalah kamu gak akan mati. Allah tahu bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu itu akan terbuka. Jadi ada satu benih yang ditanamkan di situ adalah di dalam pikiran Hawa dibuat oleh ular itu satu pemikiran, apakah firman Allah itu benar. Jadi ketika Hawa mulai meragukan firman Allah, maka dia mulai meragukan Allah itu sendiri. Di dalam pemikirannya ular itu menanamkan, apakah Allah menyembunyikan sesuatu kepadamu? Jangan-jangan Allah itu berbohong. Jangan-jangan Allah itu sebenarnya tidak jujur kepadamu. Itulah yang ditanamkan kepada Hawa itu.
Jadi perhatikanlah, serangan yang dilakukan oleh ular itu bukan kepada tubuh manusia, tetapi kepada pikirannya. Bukan pada tangannya, tetapi kepada apa yang diimani oleh perempuan atau oleh manusia itu. Iblis menanamkan benih itu tadi yang saya sebutkan. Firman Allah itu benar atau tidak? Apakah Allah menyembunyikan sesuatu daripada manusia? Apakah Tuhan itu benar-benar sungguh baik kepada manusia? Dan di ayat yang ke-6 berkata, perempuan itu melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya dan memberi pengertian. Jadi, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dosa terjadi ketika manusia lebih percaya kepada keinginannya daripada kepada firman Tuhan. Lebih mengutamakan dirinya daripada Tuhan. Itu yang terjadi. Jadi kalau kita lihat proses dosa itu terjadi, pertama, manusia melihat dengan mata keinginannya. Setiap orang punya keinginan. Dan keinginan itu kadangkala membuat manusia jatuh di dalam dosa. Kedua, manusia mengingini dalam hatinya. Jadi dari mata turun ke hati. Ketiga, kemudian manusia bertindak, mengambil dan melanggar firman Allah. Jadi perhatikan ibu-ibu yang terkasih, sesungguhnya di sini kita melihat adalah dosa itu ingin berkata seperti ini, aku tidak mau Tuhan memerintah hidupku, aku mau menjadi Tuhan bagi diriku. Maka sejak saat itu sesungguhnya manusia bukan hanya melakukan dosa tetapi menjadi manusia berdosa. Jadi natur manusia atau keberadaan manusia yang sebelumnya diciptakan Tuhan mulia, sekarang itu berubah. Sehingga di dalam hati manusia yang sebelumnya kerinduannya adalah ingin bersekutu dengan Tuhan, maka sekarang hatinya mencoba untuk lari dari Tuhan. Makanya setelah manusia jatuh di dalam dosa, yang mereka lakukan adalah bersembunyi. Mereka tidak mau lagi berhubungan dengan Tuhan. Natur manusia itu berubah. Jadi kalau kita mau katakan adalah dosa itu bukan kebetulan. Dosa itu bukan kecelakaan itu. Tetapi dosa itu adalah pilihan sadar daripada manusia. Itu sebabnya kadang-kala saya memikirkan dan bertanya. Biasanya dosa itu kita lakukan tidak sengaja atau sengaja? Secara umum lah. Tahu kita itu dosa kan, tapi tetap kita lakukan. Ada memang orang melakukan dosa tanpa sengaja. Anak-anak Tuhan seharusnya melakukan dosa tanpa sengaja. Tetapi ada begitu banyak dosa yang kita lakukan itu sengaja kita. Misalnya hal kecil saja, berbohong. Apalagi di masa handphone sekarang. Berbohong itu menjadi sesuatu yang biasa. Udah berangkat pea nang, udah di jalan ini, mandi pun belum. Kenapa harus berbohong? Cobalah. Anak saya selalu saya ajari sekarang, misalnya ketika dia datang terlambat, kan bangun pagi agak susah. Maka begitu sampai di gerbang sekolah sudah terlambat, dia berkata, apa alasanku kepada Miss? Kenapa kau beralasan? Bilang aja kau terlambat bangun, selesai kan? Ya sudah, memang itu kenyataannya. Kenapa harus mengarang berbohong? Saya tidak ingin menyelamatkan dia hanya karena itu. Karena kalau dari kecil saya mengajari dia untuk berbohong, itu berbahaya bagi hidupnya ke depan. Karena memang dari kecil sudah diajari kita seperti itu. Ada begitu banyak langsung di dalam pikiran kita itu, kebohongan-kebohongan muncul. Begitu muncul satu kebohongan, maka muncul lagi kebohongan yang lain di belakangnya untuk menutupi kebohongan itu. Itulah kita, manusia. Jadi dosa itu akhirnya menguasai hidup manusia. Jadi apa yang kita lakukan, kita sadar betul itu. Dosa itu adalah pilihan kita. Kita tidak mau Tuhan itu menjadi tuan di dalam kehidupan kita. Maka akhirnya seperti saya katakan tadi, manusia bukan hanya melakukan dosa lagi, tetapi menjadi manusia berdosa. Artinya dosa itu menjadi identitas daripada manusia. Jadi ketika ditanya kepada kita, siapakah manusia itu? Kalau tadi di awal manusia itu adalah ciptaan Allah yang mulia, manusia itu adalah ciptaan Allah yang berharga, dicipta dari debu tanah dan mereka dimuliakan oleh Tuhan. Tetapi sekarang ketika ditanya, siapakah manusia itu?
maka di dalam diri manusia, identitas manusia harus disematkan. Manusia adalah manusia yang berdosa. Itu bagian daripada identitas kita yang tidak bisa dihapuskan. Setiap manusia yang lahir, maka dia memiliki dosa di dalam hidupnya. Nanti kita lihat sesungguhnya apa dosa itu. Kalau kita melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, dosa itu disebut sebagai perbuatan yang melanggar aturan, melanggar agama atau Tuhan, atau sesuatu perbuatan salah yang dilakukan seseorang. Beberapa pandangan lain mengatakan bahwa dosa tergantung pada agama dan kepercayaan. Dosa diartikan sebagai tindakan yang melanggar norma atau aturan moral yang berlaku di dalam masyarakat. Kalau dari sini sebenarnya, kalau Kamus Besar itu lebih tepat, kalau pandangan lain ini, dosa itu bukan hanya persoalan moral, bukan hanya persoalan baik atau tidak baik, tapi lebih daripada itu. Alkitab sendiri mengatakan begini. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama paling tidak kita menemukan ada 3 kata yang dipakai. Dan ketiga kata ini menjelaskan arti dosa. Yang pertama itu kata hatta, itu artinya tidak kena, tidak sampai atau menyimpang dari tujuan. Jadi Tuhan itu memiliki tujuan untuk manusia. Tujuannya jelas untuk kemuliaannya, tetapi manusia menyimpang dari situ, tidak sampai kepada tujuan. Jadi Tuhan punya rencana bagi manusia, tapi manusia tidak sampai kepada tujuan itu namanya berdosa. Yang kedua, apon. Ini bukan merek kosmetik. Artinya bengkok atau diputar. Misalnya hati yang bengkok atau membelok dari yang benar. Tahu yang benar tetapi berbelok dari situ. Hati dan tabiat yang jahat yang mengakibatkan manusia itu kemudian melakukan pemberontakan kepada Tuhan. Yang ketiga adalah pesa, artinya melawan yang berhak atau melawan perintah Allah. Jadi manusia itu di bawah otoritas Tuhan, tetapi manusia tidak mau tunduk. Itu namanya berdosa, melawan perintah Allah. Jadi kegagalan manusia adalah berjalan melanggar Allah. Kemudian Perjanjian Baru menggunakan 6 kata untuk menjelaskan tentang arti dosa. Kata Yunani itu maksudnya ya. Yang pertama adalah yang secara umum paling banyak dipakai adalah kata hamartia. Sama seperti kata hatta tadi di dalam Perjanjian Lama, kata ini mau mengatakan manusia itu tidak mencapai target atau sasaran. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ada sasarannya manusia itu. Paulus sering menggunakan itu di dalam olahraga panahan. Di dalam olahraga panahan itu misalnya seperti ini. Nanti kita akan lihat, hanya gambarnya saja dilihat. Jadi di dalam olahraga panahan itu kan ada target yang mau dituju di situ, yaitu ini, targetnya ini. Maka ketika melenceng di sini panahnya semua, itu disebut tidak tepat kepada sasarannya. Jadi sasarannya itu jelas ada untuk kemuliaan Tuhan, tapi manusia melenceng dari situ, itulah yang disebut dengan berdosa. Jadi manusia itu gagal. Kemudian parabasis itu artinya menyimpang dari yang seharusnya. Asebeia, orang fasik yang tidak bertuhan. Kemudian adikia itu artinya kejahatan, dalam hati dan pikiran manusia ada yang jahat. Anomia itu melanggar hukum. Paraptoma itu artinya tidak berdiri teguh pada saat harus teguh, atau tidak sampai pada yang seharusnya. Jadi kalau kita melihat semua ini berbicara tentang sesungguhnya bagaimana seharusnya manusia itu tidak seperti itu. Jadi seharusnya dia misalnya tegak tetapi jadi bengkok atau malah melenceng dari sana. Itulah yang disebut dengan berdosa. Jadi dosa itu adalah pemberontakan terhadap Tuhan. Karena tadi saya sebutkan manusia itu punya tujuan, diciptakan oleh Tuhan. Manusia itu harus tunduk kepada Tuhan. Kenapa? Karena manusia Tuhan yang punya, Tuhan yang menciptakannya. Tetapi manusia memberontak. Pemberontakan itu bisa berupa misalnya pikiran, kata-kata maupun perbuatan. Jadi di dalam pikiran saja pun itu sudah dosa.
melanggar hukumnya dan menyimpang dari tujuan Allah bagi hidup manusia. Jadi dosa itu bukan hanya persoalan atau sekedar kesalahan kecil, tetapi sikap hati yang menolak kedaulatan Allah. Jadi maksudnya adalah manusia itu harusnya fungsinya, misalnya contohnya kompas. Tahu kompas ya? Kompas itu akan menunjuk jalan. Jadi jika kompas rusak atau tidak berfungsi dengan benar, maka dia akan kehilangan arah. Begitu juga dengan dosa. Ia merusak kompas moral kita dan membuat kita kehilangan arah dalam hidup. Itu sebabnya saya katakan tadi di awal tadi, kita pengen melakukan yang baik, tapi tidak bisa melakukannya. Kenapa? Karena kompas manusia itu sudah rusak. Harusnya tidak seperti itu. Tetapi karena dosa, manusia tidak bisa lagi tunduk kepada Tuhan. Dia ingin selalu memberontak. Itu sebabnya dosa juga disebut dengan rusaknya relasi dan hubungan. Jadi di dalam diri manusia itu, manusia rusak hubungannya. Kalau di dalam gambar yang kita lihat itu kan, manusia dan Tuhan itu, sebenarnya gambarnya ini pun kurang tepat kalau manusia dengan Tuhan itu sejajar. Harusnya Tuhan itu di atas ya, manusia di bawah. Tapi seringkali gambar ini yang kita lihat. Dosa itu memisahkan kita dari Tuhan. Sehingga relasi antara manusia dengan Tuhan itu rusak. Dan kemudian juga dosa disebut sebagai kuasa yang membelenggu manusia. Makanya di Yohanes 8 ayat 34 itu, siapa yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Kita mengatakan, Tuhan aku tidak mau lagi melakukan ini. Jangankan 1 minggu, 1 jam setelah itu bisa saja kita lakukan dosa yang sama. Kita berkata, Tuhan aku tidak mau lagi. Aku capek Tuhan melakukan dosa ini berulang-ulang. Tetapi kita kerjakan lagi. Sehingga lagu itu pas ya. Aku masih seperti yang dulu. Terus lagi kita lakukan dosa yang sama berulang-ulang. Itu sebabnya dosa itu disebut sebagai kuasa yang membelenggu kita. Dia mengikat kita. Kita tidak mampu untuk mengatakan tidak terhadap dosa itu. Kita terus memberontak. Relasi kita dengan Tuhan itu dirusak. Akibatnya juga relasi dengan sesama juga dirusak. Kalau kita perhatikan pasal 3 kitab Kejadian itu kan ada relasi-relasi yang dirusak di situ. Ketika Tuhan bertanya kepada Adam, mengapa engkau mengatakan memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, yang kularang itu engkau makan? Jawaban Adam adalah, perempuan yang kau berikan di sisiku itu yang memberikannya kepadaku, maka ku makan. Lihat, Adam menyalahkan 2 pribadi di situ. Pertama, dia menyalahkan siapa? Tuhan. Gara-gara kau kasih itu perempuan di sampingku, maka aku jatuh dalam dosa. Kemudian juga yang kedua, dia berkata, perempuan itu yang padahal sebelumnya ketika perempuan itu diberikan, Adam begitu bersukacita. Dia sungguh sangat senang karena perempuan itu ada di sampingnya. Tetapi begitu melakukan kesalahan, dia menyalahkan Tuhan dan dia juga menyalahkan Adam. Maka rusak relasinya. Dengan Tuhan rusak, dengan sesamanya rusak, dengan dirinya juga rusak, dengan alam sekitar juga rusak. Maka dosa itu sifatnya merusak. Dosa itu merusak. Walaupun dosa itu memang menyenangkan, ya kan? Kalau dosa tidak menyenangkan kan tidak akan dilakukan manusia itu. Dosa itu menyenangkan ketika mau dilakukan. Tetapi setelah dilakukan ternyata tidak seindah awalnya. Akibatnya tidak pernah menyenangkan. Dosa itu akhirnya merusak. Kalau kita membaca di dalam Roma pasal 5 ayat 6, 8 dan 10 dijelaskan bahwa keberadaan dosa dalam diri manusia menunjukkan 3 fakta utama tentang dosa. Ayat 6 itu, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Dan kemudian kita lihat di ayat 6 itu, ketidakmampuan manusia untuk tunduk dan mentaati hukum Allah. Jadi manusia itu disebut lemah. Kita tidak bisa berkata tidak terhadap dosa. Sekalipun firman Tuhan jelas mengatakan tidak boleh engkau melakukan ini, tapi kita kemudian melakukan itu. Ketika Tuhan mengatakan lakukan ini, kita tidak bisa melakukannya.
Bukan tidak mau melakukan, tetapi kita tidak mampu untuk melakukan itu. Ayat yang ke-8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi manusia itu berdosa, artinya ada kesengajaan manusia untuk melanggar batas larangan yang ditentukan oleh Allah. Tahu kita ada batasan-batasan. Firman Tuhan dengan jelas, hukum Taurat itu jelas. Tetapi kemudian manusia melanggar itu. Dan ayat 10 pasal yang kelima dalam kitab Roma. Sebab jikalau kita ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi manusia itu adalah seteru disebutkan di sana. Seteru itu adalah bahwa di dalam diri manusia ada keputusan moral berdasarkan pikirannya, berdasarkan keyakinannya untuk melakukan apa yang manusia tahu seharusnya tidak dipilih. Itu sebabnya saya katakan tadi bahwa dosa itu dilakukan di dalam kesadaran. Tahu kita itu dosa, tetapi kita justru memilih untuk melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Makanya Alkitab melihat dosa sebagai sesuatu yang serius dan berat. Dosa itu bukan hanya sekedar kelemahan. Dosa sekecil dan sesedikit apapun adalah pelanggaran yang membuat manusia menjadi musuh Tuhan. Kalau di dalam Kristen yang lain, kadang-kala mereka mengkategorikan dosa. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Kita dengan tegas mengatakan tidak ada dosa besar dan dosa kecil. Semua dosa itu sama, bahwa itu adalah pemberontakan terhadap Tuhan dan hukumannya juga adalah sama, neraka selama-lamanya. Makanya disebutkan pelanggaran terhadap satu hukum Allah merupakan pelanggaran terhadap semua hukum. Jadi misalnya contoh hukum Taurat itu ada 10. 9 kita lakukan dengan sempurna, 1 kita langgar, maka kita berdosa terhadap seluruh hukum itu. Walaupun kita bisa melakukan 9 dengan sempurna, 1 kita langgar, karena aturan dari hukum Taurat adalah kesempurnaan. Manusia itu harus sempurna, tidak boleh tidak. Tetapi manusia tidak mungkin bisa sempurna. Dari dalam dirinya manusia tidak akan mungkin bisa untuk taat sepenuhnya kepada Tuhan. Dosa itu juga artinya bergeser dari kedudukan asli yang ditetapkan di dalam ordo ciptaan. Misalnya, malaikat diciptakan untuk menjadi malaikat sebagai pesuruhnya Tuhan. Tetapi malaikat tidak puas. Lucifer itu dikatakan dia ingin menyamai Tuhan, atau dia ingin naik ke atas tahta yang maha tinggi. Maka dia disebut berdosa. Manusia pun ingin seperti Allah. Godaan daripada ular itu kepada Hawa adalah ketika engkau memakannya, engkau akan sama seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Itulah godaannya. Jadi makanya saya katakan tadi itu bukan hanya persoalan makanan, tetapi di dalam diri manusia selain ada keraguan terhadap Tuhan, di dalam diri manusia itu ada keinginan ingin sama seperti Tuhan. Jadi manusia tidak mau menjadi manusia. Dia ingin lebih daripada manusia. Dia ingin sama seperti Tuhan. Itu disebut berdosa. Dan setelah manusia jatuh ke dalam dosa, keadaan manusia adalah tercemar dalam dosa. Agustinus yang tadi saya sebutkan itu menjelaskan keadaan manusia di dalam 4 tahap. Ketika manusia awalnya ketika diciptakan Tuhan, posisi atau keadaan manusia itu di dalam bahasa Latin disebut posse peccare and posse non peccare. Manusia ketika diciptakan, dia punya kemampuan, dia bisa berbuat dosa dan tidak bisa berbuat dosa sebelum jatuh. Artinya manusia punya pilihan. Bisa dia berbuat dosa dan tidak bisa berbuat dosa. Yang kedua, posse non peccare. Mampu untuk tidak berbuat dosa. Itu adalah manusia yang baru di dalam Kristus. Setelah orang percaya kepada Kristus, maka dia mampu untuk tidak berbuat dosa.
Yang ketiga itu, non posse non peccare, tidak mampu untuk tidak berbuat dosa. Itu yang saya sebutkan itu tadi. Kita mau melakukan yang baik, tapi nggak bisa kita lakukan. Kita tidak mampu untuk tidak berbuat dosa. Sekalipun kita punya Tuhan, aku tidak mau melakukan itu. Tetapi entah kenapa didorong lagi kita melakukan dosa yang sama. Berulang-ulang terus. Tidak bisa lagi kita tidak melakukan dosa. Dan itulah status manusia pada umumnya. Tetapi kemudian setelah kita mati dalam Kristus, kita tidak bisa lagi berbuat dosa. Non posse peccare. Setelah kita di sorga nanti, kita tidak bisa lagi berbuat dosa. Oleh karena itu, kalau kita melihat secara umum sebenarnya, di dalam Yakobus pasal 1, 14 sampai dengan 15, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Kalau kita lihat di dalam Yakobus ini, pertama dimulai dari keinginan dalam hati. Jadi proses dosa itu secara umum itu dalam hati itu. Kedua, keinginan itu kemudian melahirkan tindakan. Artinya dosa itu tidak langsung sebenarnya, itu diproses di dalam diri kita. Ketiga, dosa yang berulang akhirnya menjadi kebiasaan, akhirnya berbuah maut. Jadi itu menjadi kebiasaan. Jadi digoda dulu, muncul keinginan, terjadilah dosa, dan maka itu yang disebut dengan kematian rohani. Contoh sederhananya misalnya tadi yang saya sebutkan itu tadi, sebuah kebohongan kecil awaran terasa ringan tapi ditutup dengan kebohongan lain, lama-lama orang itu terbiasa hidup dalam dusta, bahkan bisa kehilangan semua kepercayaan orang lain. Akhirnya kemana-mana pun berbohong. Kalau dia tidak berbohong, hidupnya tidak bersuka cita. Ada orang di dalam hidupnya sekarang, kalau dia tidak bertengkar, dia tidak bersuka cita. Dia harus bertengkar. Dia selalu mencari musuh setiap hari, kemanapun dia. Karena itu sukacita baginya. Itu memuaskan jiwanya. Kenapa? Dosa menguasai dia. Bagi kita orang percaya kan, sedapat mungkin kita menghindari yang namanya pertikaian dengan siapapun. Pasti kita gelisah, pasti kita tidak sukacita misalnya tidak cakapan dengan orang lain. Ya kan? Kalau misalnya di sinilah ada orang yang tersinggung kita dengan dia misalnya tidak dicakapi kita, datang ke sini pun kita tidak nyaman. Tapi ada orang dia sangat senang untuk bikin kericuhan di mana-mana. Dia senang bikin orang terluka. Dia bangga menceritakan dosa-dosanya. Itulah manusia. Ada orang bangga menceritakan dosanya kan? Dosa itu, tapi bangga sekali menceritakan. Contoh paling kecil misalnya, kalau langgar lampu merah. Bangga orang ada polisi di situ. Tadi ada polisi di situ. Lampu merah saya terobos, kabur saya dikejarnya nggak dapat. Bangga kita menceritakan. Padahal itu dosa. Ada hal-hal lain yang kita ceritakan kadangkala. Padahal sebenarnya itu adalah kelemahan kita, dosa kita. Itulah dosa itu menjadi kebiasaan, menjadi habitat kita. Jadi perhatikanlah urutannya itu. Lucifer itu jatuh di dalam kesombongan. Dosanya adalah kesombongan. Adam dan Hawa jatuh adalah karena mereka tidak taat kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kain kemudian membunuh Habel, iri hati. Jenis-jenis dosa itu bisa kita lihat. Generasi Nuh, kejahatan massal. Menara Babel, kesombongan secara kolektif atau bersama-sama. Kemudian bangsa Israel melakukan penyembahan berhala. Generasi sekarang dosa modern yang kita lakukan adalah hedonisme itu, pornografi, handphone kita menjadi dosa, korupsi, relativisme atau penurunan moral. Apa yang dulu moral itu kalau misalnya kita katakan itu sesuatu yang salah, sekarang itu semakin didistorsi. Ya kan? Misalnya kalau dulu ada orang perempuan yang hamil di luar nikah itu sesuatu yang memalukan. Sekarang ditaruh di media sosial, lahiran, selamat ya kata semua orang lagi. Dan itu bukan sesuatu yang memalukan lagi hari ini. Didistorsi makin, itu yang hari ini terjadi. Jadi kita melihat banyak dosa-dosa itu, tetapi paling tidak kalau kita perhatikan dari urutan ini, inilah secara umum dosa yang dilakukan oleh manusia di dalam hidupnya. Makanya Brother Lawrence, seorang bapak gereja, mengatakan, dosa adalah sifatku, satu-satunya hal yang aku tahu bagaimana melakukannya.
Jadi dosa itu menjadi karakter orang, menjadi sifat kita. Satu-satunya hal yang aku tahu tanpa harus belajar. Tidak ada orang yang belajar untuk melakukan dosa. Dia tahu sendiri melakukan itu. Anak kita, walaupun kita mengajarinya dengan firman Tuhan setiap hari, tapi dia tahu sendiri berbuat dosa tanpa kita ajari. Kita bawa dia les matematika, fisika, susah dia mengerti. Dosa nggak perlu les dia pintar sendiri melakukan itu. Yang belum pernah pun kita lakukan, kita bisa melakukan itu dengan mahir, tanpa belajar. Itulah yang disebutkan Brother Lawrence ini, bahwa dosa itu karakter kita, sifat kita yang bisa kita lakukan, tahu kita melakukannya tanpa perlu kita belajar untuk melakukannya. Itulah sifat kita. Tetapi akibat dosa, dalam Kejadian 3 ayat 7-10 yang kita baca itu tadi, dosa itu tidak pernah gratis. Setelah manusia memakan buah itu, yang terjadi memang tidak langsung petir menyambar manusia. Bukan itu yang terjadi. Manusia memang tidak langsung mati secara fisik. Yang pertama terjadi justru adalah di dalam hati manusia. Firman Tuhan berkata dalam Kejadian 3 ayat 7 itu, bahwa mata manusia terbuka dan mereka sadar bahwa mereka telanjang. Jadi kesadaran ini bukan hanya sekedar kesadaran fisik. Ini sebenarnya kesadaran moral. Untuk pertama kalinya manusia merasakan rasa bersalah di dalam dirinya. Itulah dosa. Jadi manusia terbuka matanya, manusia sadar bahwa dia sudah melakukan dosa, ada rasa bersalah di dalam dirinya. Untuk pertama kalinya manusia merasa malu, untuk pertama kalinya manusia menyadari bahwa relasi dengan Allah sudah rusak. Makanya di Yesaya 59 ayat 2 itu berkata, dosamulah yang memisahkan kamu dari Allahmu. Jadi dosa itu memisahkan manusia dari Allah. Dosa itu merusak diri manusia. Ada rasa bersalah, depresi, kehancuran keluarga, ketidakpuasan. Dan akhirnya manusia itu juga bisa merusak sesamanya. Dan dosa pribadi seringkali membawa penderitaan bagi orang lain, menghantar kepada maut yang kekal. Di dalam Roma 6 ayat 23 itu jelas disebutkan bahwa upah dosa adalah maut. Jadi dosa itu akhirnya seperti ibarat racun atau kanker. Dia menjalar. Awalnya mungkin tampak kecil tetapi perlahan merusak seluruh tubuh sampai akhirnya membawa manusia kepada maut atau kepada kematian. Dan akhirnya dosa itu menjadi kondisi seluruh manusia. Maka kalau kita membaca Roma pasal 5 ayat 12 itu, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Dan akhirnya dosa itu menjalar. Artinya dosa Adam bukan lagi hanya dosa pribadi. Dia menjalar. Dosa itu membuka pintu bagi dosa masuk ke dalam dunia. Maka sejak itu manusia tidak lagi lahir secara netral. Manusia tidak lahir seperti kertas putih, tidak. Jadi tidak ada bayi yang lahir suci. Semua bayi yang lahir, mereka lahir di dalam status berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Lahir dengan natur yang sudah rusak. Jadi itu sebabnya manusia tidak perlu diajarkan berdosa itu tadi, karena memang dia sudah lahir di dalam natur berdosa. Ia secara alami condong kepada dosa. Ia secara alami menjauh dari Tuhan. Makanya Paulus menegaskan di Roma 3 ayat 23 itu, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka tidak ada pengecualian, semua manusia. Tidak ada manusia yang benar dengan kekuatannya sendiri, dan tidak ada manusia yang dapat memulihkan relasinya dengan Allah dengan usahanya sendiri. Kenapa? Karena dosa bukan hanya tindakan yang sekali-sekali dilakukan. Dosa adalah kondisi hati manusia di hadapan Allah. Dan kalau kita belajar, waktunya sudah lewat, tapi izin saya lewatkan beberapa menit lagi, supaya kita melihat beberapa hal penting di sini. Ada dosa yang disebut diwarisi dan diimpus. Walaupun sebenarnya ini dua dosa ini adalah dosa yang diwariskan,
Jadi lewat Adam kecenderungan untuk berbuat dosa itu masuk kepada seluruh umat manusia. Dan ketika Adam berdosa, naturnya diubah oleh dosa dan pemberontakannya mengakibatkan kematian secara rohani. Jadi manusia menjadi orang berdosa bukan karena mereka berbuat dosa, mereka berbuat dosa karena mereka adalah orang-orang berdosa. Oke, saya mau tunjukkan ini. Jadi dosa itu ada dua, dikenal dengan dosa warisan dan dosa yang diimputasikan. Maksudnya begini. Jadi dosa yang diimputasikan itu adalah dipindahkan dari Adam kepada semua keturunan. Maka ketika Adam yang di sebelah mana kalau di sini? Oh iya, dari sini aja lah saya tunjukkan. Yang ini, oke, nampak ya? Ketika Adam berdosa, maka seluruh keturunan Adam, Set, Enos, ayah saya diwariskan dari Adam ke saya. Itu yang disebut dengan diimpus. Jadi dari Adam itu kepada semua manusia yang lahir itu diimpuskan. Tetapi ada yang disebut dengan dosa yang diwariskan ini. Dari Adam ke Set, ke Enos, ayah saya dan kepada saya. Jadi dosa yang dilakukan oleh orang tua itu diwariskan kepada saya, diturunkan kepada saya. Sifatnya, sifat keberdosaan itu. Bukan berarti, ini ada hal-hal yang kadang-kala saya harus membenarkan ya. Bagaimana saya menjelaskan ini? Semua orang menanggung dosanya. Memang ada dosa warisan, tetapi akibat daripada dosa itu akan ditanggung masing-masing. Karena saya pribadi pun beberapa kali mengajarkan ini, tetapi ada beberapa hal yang harus saya perbaiki di dalam redaksinya. Maksudnya begini. Apakah saya menanggung dosa orang tua saya? Harusnya tidak. Tetapi sifat dosa dari orang tua, misalnya orang tua saya melakukan perdukunan, maka sifat dosa itu akan diwariskan kepada saya, maka kecenderungan saya untuk berbuat dosa itu diwariskan dari orang tua saya. Tetapi dosa ayah saya itu harus ditanggung oleh dia sendiri. Saya tanggung dosa saya. Tetapi yang paling tidak benar adalah orang tua tidak menanggung dosa anak. Itu paling tidak benar lagi. Jadi misalnya kalau malua anak, jangan pernah kita bilang sekarang kamu yang menanggung dosamu. Sebelum ini mama yang menanggung dosamu. Itu salah. Enggak pernah orang tua menanggung dosa anak. Tidak pernah. Tetapi dosa yang dilakukan orang tua, sifat dosa itu, keberdosaan itu diwariskan kepada anaknya. Sehingga kecenderungan anak itu, misalnya contoh, ada misalnya seorang bapak yang kerjanya kawin-kawin aja, anaknya kemungkinan menular hal seperti itu. Dosa itu yang diwariskan kepada anaknya. Tetapi ayah tetap akan menanggung dosanya. Nanti kita bisa baca itu di dalam Yeremia atau Yesaya itu, bahwa setiap orang akan menanggung dosanya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, dosa warisan melalui perantara setiap generasi datang kepada saya lewat orang tua saya. Jadi dosa-dosa kebiasaan daripada orang tua opung saya itu kemudian diwariskan kepada saya. Jadi orang yang misalnya melakukan perdukunan, kan diwariskan perdukunan itu kepada anak-anaknya. Itulah yang terjadi. Makanya kalau kita perhatikan, dosa itu begitu mengerikan. Tidak ada orang yang bisa lepas dari sana. Tidak ada orang yang mengatakan dia lahir secara kudus, suci. Semua sudah berada di dalam kuasa dosa. Yang terakhir, bagaimana keluar dari dosa itu? Kabar baiknya Allah tidak membiarkan kita binasa. Dia memberikan jalan keluar lewat Yesus Kristus. Maka yang perlu dilakukan adalah datang kepada Yesus, bertobat sungguh-sungguh, membangun hidup yang baru dalam kebenaran, dan kita menghindari pintu dosa. Pintu dosa itu adalah mata kita, telinga kita, pikiran kita, hati kita. Itu yang harus dijaga dan hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Jadi saya tidak akan menjelaskan lebih jauh tentang ini. Kenapa? Karena minggu depan akan dijelaskan. Saya tidak mau mengambil jatah pengkhotbah minggu depan karena sudah dikasih tahu kepada saya. Makanya minggu depan kalau kita merasa bahwa ada sesuatu hal di dalam diri kita yang selama ini menguasai kita, kita tidak mampu lepas dari situ.
Kita mau berdoa kepada Tuhan tapi selalu saja ada yang mengganggu kita. Kita mau membaca Alkitab tapi kita tidak bisa konsentrasi, ada yang salah dalam hidup kita. Dan kita merasa tidak memiliki tujuan yang jelas. Dosa membuat kita akan masuk neraka. Bagi kita yang belum yakin sampai dengan hari ini kemana kita akan pergi setelah kematian, saya harap minggu depan kita tidak akan lewatkan, kita akan datang. Saya bisa jelaskan itu, tetapi waktunya juga tidak cukup lagi saya jelaskan. Maka minggu depan jangan sampai dilewatkan untuk kemudian kita tidak datang minggu depan. Jadi biarlah apa yang sudah kita dengarkan hari ini, bahwa manusia itu awalnya dicipta Tuhan dengan mulia, tetapi manusia yang mulia itu kemudian jatuh ke dalam dosa, sehingga manusia disebut berdosa dan terpisah dari Allah. Tetapi ingatlah, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia ingin kita kembali kepadanya. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah manusia berdosa? Bukan itu. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita mau kembali kepada Allah lewat Yesus Kristus? Hanya di dalam Kristuslah relasi kita, keberdosaan kita akan diselesaikan. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan kita, menguatkan kita. Kalau ada yang mau diskusi nanti setelah ini, boleh diskusi, kita sambung. Tapi kita akhiri dulu ibadahnya, kita sambung nanti kalau masih berkenan. Demikian mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu oleh anugerah-Mu, kasih-Mu bagi kami lewat Yesus Kristus. Hari ini kami boleh belajar bahwa kami dicipta awalnya begitu mulia, tetapi dosa itu menggerogoti hidup kami sehingga kami tidak bisa lagi taat kepada Tuhan. Dan itulah kecenderungan hati kami manusia. Kami mau melakukan apa yang baik, apa yang benar, tapi kami tidak bisa melakukannya. Bukan kami tidak mau, tapi kami tidak mampu untuk melakukannya. Tuhan, kami orang berdosa, kami membutuhkan Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami hari ini mengenal siapa diri kami, bahwa kami adalah orang yang berdosa dan keberdosaan kami akan membawa kami kepada maut, kematian selama-lamanya. Kami membutuhkan kebebasan lewat Yesus Kristus dan kami ingin rindu terus belajar. Maka kami menyerahkan kami semua supaya minggu depan kami boleh hadir bersama-sama, supaya kami mendengarkan bagaimana caranya kami dimerdekakan, dibebaskan daripada dosa itu, sehingga kami akhirnya memiliki hidup yang kekal. Tuhan, Roh Kudus-Mu kiranya akan menolong kami semua dan meneguhkan kami, menolong kami semua, mengingatkan kami, menjaga hati dan pikiran kami supaya tidak ada satupun di antara kami minggu depan yang tidak akan hadir. Kami semua akan hadir, bahkan membawa orang-orang lain untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan mengubah kehidupan kami. Termulialah Engkau Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.